Sudah lama kita tidak merasakan hari Senin yang sangat damai, sangat bahagia, sangat tenang. Ya, what's up the Chelsea? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. How are you guys? Ya, CBC rasa kalian semua ini dalam keadaan happy di hari Senin yang indah ini. Jumpa lagi di episode ke-134. Pagi tadi kita sudah membahas review match antara Chelsea versus Brentford. So, buat teman-teman yang ketinggalan, dapat langsung klik link di atas. Oke, sebelum kita lanjut, pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like dan juga teman-teman yang baru pertama kali menonton dari channel CBC ini dapat juga klik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started. Chelsea di minggu depan itu pada tanggal 22 Desember 2024 itu akan bertandang ke Everton pada pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, sedangkan Liverpool itu akan bertandang ke White Lane Stadium, kandangnya dari Tottenham pada hari yang sama, namun pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat. So, jadi apa maksudnya teman-teman? Bila berkaca dari klasmen, ya, kita itu selisih 2 poin saja dengan Liverpool. Jadi kalian tahu apa yang CBC maksud nggak? Ya, Chelsea akan memulai pertandingan terlebih dahulu. Sehingga bila kita meraih 3 poin, maka Chelsea ini untuk kali pertama akan kembali ke puncak klasmen Premier League, di mana terakhir kali kita ada di situ di tanggal 3 Desember 2021. Namun, bila kita menang ya atas Liverpool, ya setidak-tidaknya beberapa jam kita akan ada berada di puncak klasemen. Apalagi bila Liverpool itu kalah ya teman-teman. Wah, wah, wah. Jadi, CPC pingin denger tuh komentar para pundit yang selalu subjektif dan cenderung negatif kalau sudah ngomongin terkait Chelsea. Ya, kita berharap Chelsea dapat menang dan halo tetangga North London, London Utara. Ya, CBC tahu kalian ini punya potensi yang tersembunyi di dalam mengalahkan tim besar. So, this is it. Buktikan dirimu dengan mengalahkan Liverpool karena tidak ada yang mustahil di dalam dunia ini. Bahkan bola itu bundar ya di dunia persepak bolaan. Dan kalian ini kan sudah membuktikan ya saat mengalahkan Manchester City di Etihad Stadium dengan skor 4-0. So, come on Spurs ya. CBC yakin di bawah pelatih yang sangat sempurna, Postecoglou, ya, dia dapat membuktikan everybody wrong about him. So, come on Spurs. However, ada pesan dari Enzo Maresca buat teman-teman semua. Kita simak. Tidak peduli betapa banyak pertandingan yang kita menangkan. Saya pikir kami belum siap bersaing untuk memperebutkan gelar. Salah satu alasannya adalah karena saya pikir tim-tim lain tahu cara bersaing memperebutkan gelar di mana mereka tidak akan kebobolan seperti cara kami. Ini tentang bersikap realistis. Ada hal-hal yang harus kami lakukan dengan baik. Itulah sebabnya saya katakan, bagi saya, kami ini belum siap. Oke, sudah dengar semua ya. Jadi, sama seperti pesan dari CBC, dari episode kemarin, ya. Please, please stay humble. Tetap rendah diri, ya. Rendah hati. Biarkan mereka itu mengolok-olok Chelsea karena mereka itu sejatinya iri dan ini yang penting, mereka itu panik. Tiba-tiba Chelsea ada di peringkat kedua dengan selisih 4 poin dari Arsenal dan juga 2 poin saja dengan Liverpool dengan tentu saja 1 game away ya untuk Liverpool. Jadi
Kita semua tidak usah kepancing, katakan saja sesuai apa yang disampaikan oleh Enzo Maresca. So, keep calm guys. Semua akan indah pada waktunya. Kalau ditanya oleh para fans dari Liverpool lah, terus ngapain dekat-dekat dengan kami ya? Sampai hanya selisih 2 poin saja. Ya, bilang saja ke mereka ya. Ya, kita ini sudah lama tidak tetanggaan. Jadi kangen lah ya. Biar kita ini bisa meningkatkan intensitas kita ngobrol. Karena kali ini kita benar-benar dekat ya. Tetangga gitu loh. Oke, next. Ya, kemarin kan kita bertanya-tanya kenapa tidak ada Felix, Lavia, hingga Badiashile. Nah, di sini CBC sudah punya update-nya. Dikutip dari Saint Johnson Sport, ada berita tentang Benoit Badiashile di mana dia mendapat cedera pada saat sesi training, sehingga sepertinya dia ini akan menepi untuk sementara waktu. Datang pada saat yang buruk, Wesley Fofana sudah absen karena masalah hamstring sehingga bisa saja Chelsea tanpa dua pemain penting di skuad untuk periode Natal yang sibuk nanti. Hmm, Ya, sepertinya cukup berat ya teman-teman. Saat kita lihat Tosin itu mengisi posisi Wesley Fofana di central center back. Di babak pertama ya dia tampil cukup menjanjikan. Tapi setelah itu ya, dia ini terlihat kikuk dan salah mengambil keputusan sehingga Chelsea itu harus kebobolan 1 gol. Karena seperti yang CBC bilang bahwa central back kita itu selain Fofana dan Colwill, sisanya itu tidak bisa diharapkan. Dan CBC nilai yang paling lumayan itu adalah Benoit Badiashile, di mana kita sudah lihat performansnya dia di Liverpool saat menjadi pemain pengganti Tosin dan juga kontra Leicester. Sehingga karena Badiashile ini cedera, maka tersisa Tosin dan juga Disasi. Jadi, berdasarkan keputusan Maresca yang menurunkan Tosin, maka hal ini memastikan bahwa Disasi itu hanya menjadi opsi kelima untuk di posisi central back. Bahkan bisa saja menjadi keenam bila Reece James itu tidak cedera. Namun jangan lupa kita juga punya pemain akademi yang mengisi posisi right center back. Ya betul, Josh Achempong. Jadi kita tentu saja berharap Badiashile ini dapat segera pulih dan juga Wesley Fofana serta Reece James supaya mereka berdua itu dapat segera sembuh dari cedera hamstringnya karena kita ini tidak bisa banyak berharap kepada Tosin dan juga Disasi ya. Well, kemungkinannya Acempong. Tidak menutup kemungkinan dia ini akan stepping up duet bersama Colwill. Bila saja Badiashile itu tidak kunjung pulih dan Tosin yang performance-nya itu karatan seperti kemarin. Bisa saja terjadi, guys. Oke, next terkait pemain lainnya. Berikut update dari Enzo Maresca. Joe Felix dan Romeo Lavia mungkin saja bisa bermain untuk pertandingan berikutnya. Karena Chukwuemeka sakit, begitu juga dengan Ben Chilwell. Pedro Neto menjalani skorsing, Chris James dan Fofana cedera hamstring, Benoit merasakan sesuatu, begitu juga dengan Mudryk. Ya, itu dia deretan pemain yang absen kemarin, bahkan di bench pun nama-nama ini tidak ada ya teman-teman. So, semoga saja di minggu ini satu persatu para pemain tadi itu sudah kembali pulih ya, sehingga kita berharap beberapa pemain itu sudah akan siap saat diturunkan di match selanjutnya melawan Everton di minggu depan. Ya, saat kita bertandang ke sana. Oke, next. 2 bulan terakhir ini, Chelsea itu tampaknya telah melepaskan binatang buasnya, di mana pemain ini, ya, pasca cerai dengan istrinya itu langsung bermain ugal-ugalan, guys. Dikutip dari Chelsea Dodgers, Enzo Fernandez saat ini secara langsung sudah terlibat dalam 10 gol dari 7 pertandingan terakhir dia. 3 assist versus FC Noah, 1 assist versus Arsenal, 1 gol, dan 1 assist versus Leicester, 1 gol versus Aston Villa, 1 assist versus Southampton, 1 gol versus Tottenham, 1 assist versus Brentford. So guys, apa yang bisa kita pelajari di sini? Ya, mungkin sudah ada yang masih mengingat
peribahasa dari CBC yang dulu pernah CBC sampaikan ya, pasca Malo Gusto dan juga Romeo Lavia itu cedera. Ya, blessing in disguise atau anugerah di balik kejadian buruk yang menimpa kita. So, kita ini sebenarnya tidak pernah tahu ya, apa yang akan terjadi ke depan. Dampak apa yang akan terjadi setelah musibah itu menimpa kita ya. Dalam hal ini, yaitu perceraian Enzo Fernandez. Di mana luar biasa, dia ini seperti terlahir kembali di posisi box to box yang awalnya kita ini meragukan kapasitasnya dia di role tersebut. Mengingat dia ini di timnas Argentina itu bermain brilian di posisi nomor 6, bukan posisi nomor 8. Namun semua komentar-komentar negatif, komentar-komentar miring terkait dengan price tag yang dia pikul, yaitu mencapai 80 juta euro saat dia itu transfer ke Chelsea di musim dingin ya, eh, musim lalu. Kali ini terbayarkan dengan penampilan gemilangnya ya, di mana dia terlibat 10 gol dalam 7 pertandingan. Wow, wow. So, CBC tidak menyarankan teman-teman untuk bercerai ya. Di garis bawahi dulu ini. Seperti Enzo Fernandez. Tapi CBC ini mau mengajak teman-teman untuk please stay fokus dan kerjakan porsimu dengan sebaik-baiknya. And then let God do the rest. Oke, that's all di episode ke-134 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care, God bless, and keep the blue flag flying high. Come on the Charles.